Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan ngaji kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, pembahasan kita pada malam ini membahas tentang beberapa masalah atau kesimpulan dari bab yang ke-62 ya. Dalil-dalil kemarin kita sudah bahas ya satu persatu. Sekarang kita akan membahas beberapa masalah atau kesimpulan yang kita bisa ambil dari bab tentang banyak bersumpah. Berdasarkan dalil-dalil yang kita sudah bahas itu, ya, yang pertama kata saya penulis kitab ini belum mengatakan al-wasiyatu bihifzi al-aiman, yaitu adanya wasiat ya supaya kita ini menjaga sumpah. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 89 yang kita sudah bahas pada pertemuan lalu ya. Allah Ta'ala berfirman, wahfazu aimanakum. Jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Ini artinya perintah dari Allah, wasiat dari Allah supaya kita menjaga sumpah. Nah, menjaga sumpah itu diantaranya tidak sering-sering bersumpah, tidak meremehkan sumpah. Itu Bapak Ibu. Nah, itu kesimpulan penting pertama ya. Yang kedua ya, al-ikhbar bi anna al-halafa munfiqatun lisil'ati wa mumhiqatun lil barakati. Nah, yaitu informasi bahwa sumpah itu memang bisa ya melariskan dagangan, tapi bisa menghancurkan keberkahan. Memang laris dagangannya karena dia sering sumpah. Tapi harus diingat, kalau kita jualan dengan banyak sumpah, resikonya ya, keuntungan yang kita dapatkan akan hilang keberkahannya. Itu berdasarkan hadis Nabi ya, yang dalil yang kedua itu al-halifu manfaqatun lis-sil'ati wa mamhaqatun lil kasbi. Di sini mamhaqatun lil barakah ya. Itu. Jadi kesimpulan ini diambil dari hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Jadi ngapain banyak sumpah gitu ya. Walaupun mungkin menguntungkan tapi untungnya tidak berkah. Yang ketiga, as-salisah al-wa'idus sadidu liman la yabi'u wa la yashtari illa biyamini. Ancaman keras bagi orang yang tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan sumpah. Jadi orang yang kalau beli bersumpah, menjual bersumpah, itu diancam keras. Contohnya sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, maka orang yang seperti itu diancam keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berdasarkan
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita sudah bahas, ya, yaitu hadis dalil yang ketiga dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan ada 3 golongan manusia yang Allah tidak ajak bicara mereka, Allah tidak sucikan mereka. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Nah, salah satu di antara siapa? Wa rajulun ja'alallahu habidu'atahu wa la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Ya, jadi ada orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Maksudnya apa menjadikan Allah sebagai barang dagangan? Ya, setiap kali dia menjual atau membeli selalu bersumpah atas nama Allah. Itu maksudnya. Maka Rasul menerangkan la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Nah, ini ancaman keras. Akan 3 tadi, resiko besar yang akan dihadapi oleh orang tersebut, tidak diajak bicara oleh Allah dengan pembicaraan yang memuliakan, tidak disucikan oleh Allah Ta'ala, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulan yang keempat, at-tanbihu ala anna az-zamba, ya, ya'zamu ma'akillati da'i. Peringatan bahwa dosa itu akan semakin besar, ya, bersamaan dengan sedikitnya motif, ya, atau pendorong. Semakin sedikit pendorong untuk melakukan dosa tersebut, maka semakin besar. Ya, semakin sedikit pendorong untuk melakukan sesuatu yang dilarang, maka akan semakin besar dosanya. Bisa dipahami? Semakin sedikit pendorong untuk melakukan sesuatu yang dilarang, maka dosanya akan semakin besar. Bisa dipahami ya? Pendorongnya itu sebenarnya, ya, ya sedikit. Nah, udah pendorongnya sedikit kok dia melakukan gitu. Nah, ini maka dosanya akan semakin besar. Ini pun diambil berdasarkan hadis dari Salman Al Farisi tadi. Hadis riwayat Imam disebutkan dalam kitab Sahihul Jami. Maksudnya gimana? Orang tua yang berzina dengan anak muda yang berzina, pendorongnya kira-kira lebih kuat mana? Anak muda kan? Normalnya anak muda pendorongnya. Lah kok ini udah tua, usia udah 85 tahun, kok masih berzina? Kan pendorongnya sedikit aslinya, kok masih zina? Nah, ini dosanya semakin besar. Paham maksudnya? Orang kaya sombong, orang kaya sombong, orang miskin sombong. Kan orang kaya sombong biasa. Tapi kalau ada orang miskin kok sombong, luar biasa. Udah enggak ada pendorongnya kok dia malah sombong gitu. Nah, itu. Maka semakin besar dosanya. Nah, itu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu. Jelas ya? Nah, itu. Maka itu kesimpulan yang dimaksud pada poin yang keempat diambil dari dalil hadis Salman Al Farisi tadi. Nah, pendorongnya itu kecil lah, kok dia masih melakukan? Harusnya kalau pendorongnya kecil dia mampu sehingga dia tidak melakukan lah, kok masih tetap melakukan? Nah, ini yang dimaksud, ya, anna azamba ya'zamu ma'akillati da'i, itu maksudnya. Yang kelima, al-khamisah, zamul ladzina yahlifuna wala yustahlafun. Celaan terhadap orang yang bersumpah padahal dia tidak diminta untuk bersumpah. Itu tercela. Nggak minta, orang nggak minta dia bersumpah, dia malah swear saya sumpah ini. Benar saya bersumpah. Lah, siapa yang minta kamu sumpah? Nah, orang yang seperti itu mazmum, tercela, Bapak Ibu dan juga sekalian. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi, ya, yang juga dari Salman Al Farisi tadi, wa rajulun ja'alallaha
bido'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Itu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Oh maaf, bukan dari situ ya. Ini perlu dikoreksi. Berdasarkan hadis yang di bawahnya. Ya. Yang ya, itu ya, yashhaduna wala yustashhadun ya. Mereka bersaksi padahal tidak dimintai kesaksiannya. Itu yakhununa wala yu'tamanun wa yanziruna wala yufun wa yadharu fihim asiman itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yaitu generasi setelah 3 generasi terbaik ya. Atau pada hadis Abdullah bin Mas'ud itu, summa yaji'u qaumun tasbiqu sahadatu ahadihim bi yaminahu wa yaminuhu sahadatahu. Nah, ini ya, dalil yang dijadikan dasar bahwa orang yang bersumpah padahal dia tidak diminta sumpah itu tercela. Tapi nah, ini tidak mutlak jelek gitu ya. Orang yang dia tidak diminta bersumpah tapi dia bersumpah itu tidak mutlak jelek. Tidak otomatis jelek, enggak. Karena faktanya Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah, dan banyak sekali itu hadis-hadis Nabi yang menjelaskan Rasul bersumpah tanpa diminta. Seperti misalnya kita sering mendapatkan ada dalam hadis Nabi itu kalimat ya walladzi nafsu biyadi, walladzi nafsi ya walladzi nafsi biyadihi, demi zat, nah kan sumpah, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Nah, banyak tuh kalimat itu disebutkan. Ketika Nabi akan menjelaskan perkara penting, beliau sering bersumpah. Walladzi nafsi biyadihi. Nah itu. Bahkan dalam Al-Quran pun ada itu. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran Nabi bersumpah tanpa diminta. Yang pertama dalam surah Yunus ayat 53. Ya. Wa yastanbi'unaka ahakun huwa qul i wa rabbi. Nah, jadi mereka ya orang-orang kafir itu ya yastanbi'unaka, minta keterangan darimu, minta berita darimu, apakah kiamat itu benar adanya? Ya, qul, katakan i itu demi warabbi ya, demi Tuhanku. Itu sumpah, warabbi itu harf waw al-qasam namanya. I warabbi. Nah. Kemudian dalam surah yang lain, surah At-Taghabun ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu mengklaim allan yub'asu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Setelah mati tidak akan dibangkitkan. Qul, kata Allah, katakan Muhammad, bala, ya kalian akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Tuhanku, latub asunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam surah Saba ayat 3, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, la ta'tina sa'ah, tidak akan datang kepada kami hari kiamat. Qul, katakan Muhammad, bala wa rabbi la ta'tiyannakum, ya demi Allah Tuhanku, hari kiamat itu pasti akan datang kepada kalian. Nah ini jadi Bapak Ibu bersumpah untuk menjelaskan perkara penting itu tidak tercela. Tidak tercela walaupun tidak diminta. Tapi dalam perkara yang tidak penting ya enggak usah bersumpah. Ya ini. Nah, jadi sekalian, bersumpah itu kalau memang dibutuhkan ya untuk kemaslahatan fa innahu jaiz, maka itu boleh. Bahkan qad yakunu manduban ilaih. Bahkan bisa jadi dianjurkan. Itu seperti kisah sumpahnya Nabi SAW, misalnya ketika ya, kisah wanita Mahzumiyah yang mencuri dan diputuskan untuk dipotong tangannya, lalu Usamah bin Zaid bin Harisah
mau bernegosiasi dengan Nabi supaya si wanita pencuri ini tidak dipotong tangannya. Karena atas permintaan suku Makhzumi, cobalah engkau ya dekati Nabi agar si orang yang mencuri dari kalangan mereka itu tidak dipotong tangannya. Lalu waktu itu Rasul naik ke atas mimbar dan beliau tegas mengatakan, innama ahlakal ladina man kana qablakum. Ya, idza syariqa minhum asy-syarifu tarakuhu wa idza syariqa minhum ad-dhaif aqamu alaihi al-had. Sesungguhnya binasanya kaum sebelum kalian itu adalah disebabkan karena apa? Apabila ada orang terhormat ya, mencuri, hukum tidak ditegakkan. Tapi idza syariqa minhum ad-dhaif, tapi kalau ada orang lemah yang mencuri, aqamu alaihi al-had, mereka tegakkan hukum. Lalu Rasul bersumpah, kata Nabi apa? Wa ayyimallahi, demi Allah kata Rasul, lau anna Fatimah binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah putrinya Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Nah, di situ ada wa ayyimallah. Itu kata sumpah dalam perkara penting. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Nah, kemudian yang keenam, sana'uhu sallam ala al-quruni salasah awil arba'ah wa dzakara ma yahdusu ba'dahum. Sanjungan Rasul sallam kepada tiga generasi atau 4 generasi pertama. Dan Rasul menyebutkan apa yang akan terjadi setelah generasi mereka berdasarkan 2 dalil terakhir itu ya. Khairun nasi qarni atau khairu ummati qarni. Nah, itu dasarnya. Jadi ya, Rasul memberitahu bahwa generasi terbaik itu adalah 3 generasi pertama. Berarti generasi siapa? Generasi as-sahabah, generasi at-tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Yeah. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulan yang ketujuh, celaan terhadap orang-orang yang bersaksi padahal tidak dimintai saksi. Nah, itu hadisnya berdasarkan hadis Imran bin Husain ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ya, kaunu as-salaf yadribuna sigor ala asyhadati wal ahad. Keadaan para salafus saleh, mereka itu memukul anak kecil disebabkan karena anak itu berani bersumpah atau berani berjanji, tapi sumpahnya ya sumpah enggak benar, janjinya tidak ditepati. Nah, itu dulu ya, pada generasi terbaik itu mereka dipukul. Nah, sebagaimana diterangkan oleh Ibrahim An-Nakhai ya, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi. Ya, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Ini udah waktunya Isya? Berapa menit lagi? Masih ada waktu ya sedikit. Baik, saya tuntaskan. Nah, di sini ada catatan penting dari Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, berdasarkan hadis atau asar dari Ibrahim An-Nakhai, ya, menunjukkan bahwa betapa janji itu perkara besar. Kesaksian itu perkara besar. Makanya anak kecil pun kalau dia berani bersaksi tapi bohong, berani berjanji tak ditepati, itu dipukul. Ya, itu. Dan ini sekaligus menunjukkan bagaimana perhatian para salafus saleh terhadap pendidikan anak-anak mereka. Betul-betul diperhatikan. Dan di antara metode mereka dalam mendidik anak supaya mereka lurus adalah dipukul. Itu. Dipukul. Nah, itu berdasarkan atau bersandarkan kepada pengarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ya anak kecil atau kepada para sahabat ya yang punya anak ya, di mana Nabi menyuruh sahabat untuk memukul anaknya ketika anaknya disuruh sholat tidak mau, wahum asrusinin, sementara mereka usianya sudah 10 tahun. Nah, kan padribuhum wahum asrusinin. Jadi muru auladakum bis shalah, suruhlah anak-anak kalian untuk sholat wahum sab'usinin, ya,
ketika usia mereka 7 tahun, wadribuhum. Ya, fa in abau, pukul mereka kalau enggak mau sholat, wahum asru sinin, sementara usia mereka sudah 10 tahun. Nah ini manhajun Nabi, metode Nabi fitar biyati al aulad, dalam mendidik anak supaya terbiasa ya, berbuat baik, supaya terbiasa sholat sejak dini. Nah terakhir sekalian, nah saya mengatakan lakin yushtaratu li jawazid darbi, ya bi khamsati syurut, tapi ada syaratnya. Memukul anak itu untuk mendidik dia ada 5 syarat yang perlu diperhatikan. Syarat pertama, an yakuna shagir qabilan lita'dib. Hendaknya anak kecil itu bisa menerima pendidikan, bisa paham gitu. Maka pala yadribu man la ya'riful murad bid-darbi. Jangan pukul anak yang belum ngerti apa maksud pukulan itu. Jangan. Jadi anak usia 1 tahun atau anak usia 10 bulan mecahin gelas, dipukul, jepret, dia nggak paham. Anak 10 bulan dipukul, misalnya ya. Atau nyobekin Al-Quran gitu ya. Lah nggak paham. Kalau nggak paham jangan. Sampai dia paham. Maksudnya mukul itu apa. Nah itu satu. An yakuna shagir qabilan lit ta'dib. Bisa menerima pendidikan itu. Yang kedua, an yakuna at-ta'dibu mimman lahu wilayah alaih. Ya, pendidikan itu ya harus dilakukan oleh orang yang punya hak kewalian terhadap anak tersebut. Ya, bisa ayahnya, bisa ibunya, ya bisa ya kakaknya bisa. Ya. Atau gurunya yang diserahkan oleh orang tua menyerahkan untuk mendidiknya, itu bisa. Maka kalau ada guru mukul itu jangan dilaporin ke polisi. Wong orang tua udah nyerahkan kan untuk dididik. Tapi di kita dilaporin. Guru melarang anak muridnya untuk merokok, malah diketapel gurunya. Kan ngaco itu. Pernah kan kejadian? Guru diketapel sampai matanya rusak itu. Gara-gara apa? Melarang anak orang tua itu supaya tidak merokok. Nah itu ngaco itu. Padahal dia sudah menyerahkan untuk dididik. Nah itu. An yakuna at-ta'dib mimman lahu wilayah alaih. Yang ketiga, alla yasrifa fi dzalika kamiyatan kaifiyatan au nau'an au maudhi'an au ghairu dzalik. Tidak berlebihan dalam hal itu, dalam memukul tadi, baik dari sisi jumlah, baik dari sisi cara, maupun dari sisi jenis atau macam pukulan dan dari sisi tempat yang dipukul. Jangan berlebihan. Misalnya dipukul berapa kali? 100 kali. Itu kamiyah. Anak kecil kok usia 7 tahun dipukulnya 100? Berlebihan. Nah, kaifiyah. Dipukulnya pakai rotan sebesar 3 jari. Wah, itu kan berlebihan ya. Nah ini. Atau tempat misalnya. Yang dipukul apanya? Kepalanya. Wah itu nggak boleh. Jadi harus diperhatikan. Jangan berlebihan. Yang keempat, an yaqa'a minas shagir ma yastahiqu at-ta'dib alaih. Nah, terjadi sesuatu yang dilakukan oleh si anak itu yang memang sesuatu yang dia lakukan itu dia berhak untuk dididik gitu ya. Dia berhak untuk diingatkan. Dia harus melakukan sesuatu yang salah dulu. Nah, orang anak kecil nggak salah kok dipukul. Kan harus ada sesuatu yang dilakukan yang menyebabkan dia memang harus diberikan pendidikan. Yang terakhir, an yaksuda ta'dibuhu la al-intiqam li nafsihi. Tujuannya adalah apa? Untuk mendidik, bukan untuk balas dendam. Orang tua mukul anak balas dendam. Gitu ya. Disuruh beli rokok nggak mau, pas salah anaknya dipukul. Tujuannya balas dendam. Gara-gara kamu kemarin nggak mau beliin rokok, jubret. Padahal salahnya disuruh baca Al-Quran nggak mau gitu. Dipukulnya luar biasa gitu ya. Dalam hati orang tua itu, nah, sebab kamu kemarin nggak mau disuruh beli rokok misalnya, atau suruh beli gas misalnya. Anak kecil nggak mungkin beli gas ya. Suruh beli mie goreng lah gitu ya. Nah, gara-gara itu dia nggak mau, dicari-cari kesalahannya. Pas ketemu pukul. Tapi sebenarnya dalam hati orang tua itu kesel karena kemarin dia disuruh nggak mau. Nah itu namanya liqasdil intiqam. Itu nggak boleh ya.
Jadi tujuannya emang untuk mendidik. Nah, baca Quran. Moh baca Quran. Moh katanya. Tak pukul loh. Ayah baca Quran. Nah, baca Quran tetap nggak mau. Nah, kita pukul jebret gitu. Ayo baca Quran. Nah, ini Bapak sekalian, ya, jadi tujuannya untuk mendidik supaya si anak itu mau melakukan kebaikan. Jadi saya kira ini alhamdulillah tuntas sudah pembahasan bab yang ke-62. Insyaallah nanti kita akan sambung pekan depan bab berikutnya. Karena sudah Isya, kita persilakan muadzin untuk azan dulu ya. Tafadhol. Oke, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Itu bel apa itu, Pak? Pak Didik. Iqomah ya. Berarti udah habis waktunya ya. Oke deh. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena sudah ada alarm iqomah, nampaknya tidak ada kesempatan untuk tanya jawab ya, karena sudah ada. Nanti kalau ada silahkan Bapak Ibu catat dulu, nanti mudah-mudahan pekan depan bisa antum tanyakan ya, mudah-mudahan. Baik, saya kira demikian sementara yang bisa kita bahas. Jadi sudah tuntas ini bab 62. Besok kita akan memasuki pembahasan bab yang ke-63. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.